Halo semuanya, balik lagi di sini sama Giovanni dalam acara Ogah, obrolan Giovanni berfaedah. Oke, eh ini adalah konten pertamanya Giovanni, jadi semoga benar-benar berfaedah ya. Oke, kali ini Giovanni bakal ngomongin tentang apa aja sih yang terjadi di tahun 2020 ini. Ya, Gio nggak terlalu banyak tahu ya, karena kan Gio baru ya lahir 4 hari yang lalu. Kita mulai ke yang pertama. Apa itu? Yang terjadi di tahun 2020? Udah pasti jawabannya adalah coronavirus. Iya, coronavirus ini pertama kali masuk ke Indonesia sekitar bulan Januari ya, di tahun 2020. Lalu, apa sih COVID-19 itu atau coronavirus itu? Nah, coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti virus MERS dan SARS. Nah, COVID-19 ini atau coronavirus ini ditemukan mulainya itu di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Jadi selama sebulan aja ini virus udah nyebar ke semuanya. Mulai dari Indonesia, Eropa, Amerika, Australia pun juga sampai kena. Lalu gejalanya apa aja sih? Nah, gejalanya yang pertama tuh seperti demam, batuk, pilek, lalu letih, lesu, sakit tenggorokan, dan juga gangguan pernafasan, kayak sesak nafas gitu. Nah, penularannya ini ada berbagai macam ya. Yang pertama dari droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Jadi kalau kalian bersin tuh kan, acu, gitu. Nah, pasti bakalan ada cairan-cairan yang keluarnya juga dong. Nah, itu namanya droplet, teman-teman. Lalu ada bersentuhan langsung seperti jabat tangan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu variabel penularan dari COVID-19 ini. Juga menyentuh benda atau permukaan yang ada virus coronanya. Wah, bahaya banget ya. Nah, cara mencegahnya itu dengan melakukan 3M. Nah, apa aja sih 3M itu, Gil? Nah, 3M itu adalah menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak. Lalu, di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah kita sudah menerapkan 3M itu? Udah belum ya? Tapi, dari yang Gio dapat nih ya, setelah beberapa hari Gio melakukan research, yoi, keren banget ya Gio, baru menetas udah melakukan research. Ya, dan setelah melakukan research, ternyata benar warga Indonesia telah menjalankan protokol kesehatan 3M. Tapi ada tapinya nih. 3M di Indo itu beda sama yang lain. Bedanya gimana? Nah, 3M itu kan tadi mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak, ya kan? Nah, kalau di Indo sedikit berbeda. 3M yang pertama adalah mencuci tangan. Kalau ingat, oke, jadi protokol kesehatan dari pemerintah itu kan ada banyak ya. Apalagi untuk di perusahaan-perusahaan gitu kan udah mulai mereka menggunakan sistem cuci tangan sendiri ya. Mereka bikin sebuah apa tuh kayak galon-galon gitu atau enggak tempat cuci tangan gitu di luar ya kan. Nah, kalau di Indonesia ini banyak banget yang lalai. Kenapa aku bilang kalau inget?
ya kalau mereka ingat aja atau diingetin gitu. Jadi mereka datang nih kan, selamat datang, selamat berbelanja, biasanya gitu kan, misalkan nih. Kita ambil contohnya di salah satu minimarket aja ya. Selamat datang, selamat berbelanja gitu. Kalau misalkan nggak ditanyain gitu, ibunya udah cuci tangan belum? Nah, dia nggak akan terlalu ini gitu, nggak inget gitu. Oh iya mbak, maaf belum cuci tangan gitu. Jadi belum ada kesadarannya. Lalu M yang kedua apa? Menggunakan masker. Kalau ingat lagi, soalnya dari CCTV yang Gio lihat ya, orang-orang tuh pakai maskernya ya kayak buat tiket aja, tiket biar bisa keluar rumah. Biasanya maskernya itu disimpan di dagu gitu. Jadi kayak mengibaratkan sistem pernafasannya itu dari dagu gitu. Jadi mereka nafas dari dagu. Bayangin, nafas dari dagu bukan dari hidung. Aneh kan? Nah, makanya jadi biasanya nih ya, sekarang udah mulai diperketat sih dari swalayan ataupun rumah makan, bahkan minimarket yang selamat berbelanja juga mulai mengingatkan para pengunjung untuk menggunakan masker dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir adalah menjaga jarak. Kalau di Indonesia bukan menjaga jarak, tapi menyela antrian. Jadi 3M-nya itu adalah mencuci tangan. Kalau ingat, menggunakan masker. Kalau ingat, tapi disimpannya di dagu. Dan terakhir adalah menyela antrian. Beneran guys, ini mah guys. Oke, jadi dari CCTV yang Kyo lihat lagi, orang-orang harus menjaga jarak ya kan, dari kasir gitu. Jaga jaraknya sekitar 1 meter. Itu yang dianjurkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan ya. Nah, dalam jarak 1 meter itu pasti ada space kosong dong, gitu kan. Duh, kita mau ini deh, mencegah penularan COVID-19 ini, gitu kan. Jaraknya 1 meter. Nah, pas yang setelah kita nih udah beres, nah tiba-tiba ada orang gitu nyela gitu, kayak, oh ini kosong nih, langsung aja orangnya di belakang ini, set, gitu. Kayak, oh what? Kita kan menjaga gitu, menjaga jarak biar nggak kena COVID-19 gitu, seenggaknya mencegah gitu kan. Tapi ini malah disela, antrian gue disela gitu kan. Aduh, gimana ya orang Indonesia ini. Aduh, lucu banget gila. Tapi sekaligus Gio sedih juga sih karena ya masih banyak yang acuh dan tak acuh. Jadi angka penularannya juga makin tinggi, juga angka kematiannya juga tinggi gitu. Nah, bisa dilihat. Jadi sampai bulan Desember itu udah ada total kasus di Indonesia itu sebanyak 735.000 total kasus. Bayangin, 735.000. Dan yang meninggal dunia sebanyak 21.000. Wah, bahaya banget ini virus, ya kan? Nah, tapi di sini Gio juga menemukan hal yang unik gitu. Apa sih yang unik? Nah, yang uniknya itu adalah ternyata lebih dari 400.000 kehamilan baru terjadi selama pandemi ini. Serius guys, 400.000 dari yang meninggal tadi cuman 200.000 gitu, 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya gitu. Jadi gimana ya? Lucu juga gitu, sekaligus miris. Mirisnya kenapa? Karena eh kita kehilangan banyak jiwa. Bisa jadi orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang berpotensi gitu. Tapi lucunya kayak mereka akan digantikan dengan orang-orang yang nantinya 2 kali lipat lebih banyak gitu. Nah, terus dari sini Gio tuh mulai menemukan suatu hal yang lucu gitu, yang
pantes gitu. Ada meme yang cocok untuk ini. Cinta mah bohong, sange mah tulus. Oke, sampai sini dulu obrolan Gio berfaedah hari ini. Semoga kalian suka. Eh, Sampai jumpa nanti.